Enggak. Jadi aja. Oh. Udah? Ya. Oke. Bang Iskandar, dari kemarin kan soal R dan P. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu R dan P ini seperti apa sih sosoknya gitu? Terima kasih untuk teman-teman. Pertama kami harus hormati, teriring salam hormat seluruh warganet plus 62. Tanpa mereka proses hukum di Indonesia ini nyaris terkubur. Menjawab pertanyaan, sesungguhnya kami harus ambil dua alur. Pertama, inisial selebriti P itu terkait dengan laporan kami atas adanya biaya komisi kickback diterima oleh 22 orang gubernur di Indonesia. Dalam waktu dekat kami akan sebut namanya dan akan lakukan langkah lebih kuat dari saat ini dengan hanya sekedar memberikan pengaduan ke KPK. Nama gubernurnya akan kami sebut, modusnya akan kami sebut, arus kasnya akan kami buka, surat dari otoritas jasa keuangan akan kami buka, surat dari Bank Mandiri akan kami buka. Itu jika komunikasi kami dengan anggota DPR RI sudah akan terjalan dengan baik. Kami akan menyebut itu semua di gedung Dewan Terhormat, di depan anggota Dewan Terhormat, untuk menghindarkan hal-hal yang buruk ketika kami dikategorikan melakukan pencemaran nama baik. Insya Allah jika merujuk pada undang-undang tentang susunan anggota DPR RI dan lain-lain, ada proteksi karena mengungkapkannya dalam kaitan penegakan hukum melalui DPR RI. Itu yang pertama. Jadi inisial P itu terkait dengan modus operandi pencucian uang dan atau yang terkoneksi dengan itu, terkolaborasi dengan itu di kasus uang yang dikeluarkan dari PT Asuransi Bangun Askrida yang 100% sahamnya milik dari beberapa pemerintah provinsi dan beberapa bank pembangunan daerah di Indonesia. Total jumlahnya periode 2018-2022 4,405 triliun rupiah. Itu yang pertama. Tidak lama kami membuat dumas juga terkait Rafael. Kita ingin mengikuti saran dari komisioner KPK meminta bantuan netizen untuk mengulik, mencermati, meneliti LHKPN-nya Rafael. Kami doronglah yang namanya dokumen, termasuk kalau teman-teman nanti lihat ini dokumen perusahaan yang pabaliut di dalamnya. Dokumen lengkap ini ke beberapa teman-teman media sudah kami kirimkan. Tempo, Berita Satu, ada Lambetura, kita kirim. Itu beberapa. Nah, jadi ke kawan-kawan, kami senang sekali penyebutan di kasus Rafael. Kurang lebih 22 korporasi terkonsolidasi dengan Rafael yang sudah jadi tersangka di KPK. 22 korporasi besar. Lalu 16 nama inisial terafiliasi. Kami sudah sampaikan KPK. Kalau KPK mengundang kami untuk menjelaskan nama inisial menjadi nama panjang dan nama lengkap, kami lakukan. Siapa yang terlibat di situ? Disinyalir ada orang kaya baru. Di data kami disebut orang kaya baru. Karena apa? Orang kaya secara hukum terukur jika pajak badan orang atau pribadinya, pajak badan orang pribadi besar. Dan kedua, pajak badan usahanya besar. Jadi kalau dua hal ini tidak terpenuhi, jangan percaya orang itu kaya dengan uang putih. Sudah cenderung kuat uang hitam. Nah, kami sebut R. Bukan ada R, enggak. R, titik. Terkonsolidasi di dalam perusahaan yang terkait dengan Rafael, baik pribadi, keluarga, dan atau nomine. Ini konsolidasinya luar biasa. Itu baru dengan kaitan bisnis konstruksi dan tambang. Ternyata
Ada 5 nama lain lagi dalam kaitan tambang yang kalau tidak salah 6 bulan lalu hiruk pikuk di Mabes Polri. Namun sekarang mendam. Mumpung ada kasus Rafael. Mohon maaf, Rafael hari kedua bermasalah setelah anaknya memukul David korban tersebut. Kami ucapkan di El Cinta, kami berterima kasih kepada Rafael. Anda menjadi kunci pembuka kota Pandora. Catatan untuk kawan-kawan. Rafael itu mempunyai komplotan yang saat ini 2 orang komplotannya dalam kerja-kerja mensiasati pengampunan pajak atau tax amnesty. Itu ada 2 orang pejabat eselon 1 yang sekarang diminta oleh menteri untuk bersih-bersih. Lawang dia kotor kok disuruh bersih-bersih. Kami tidak perlu sebut nama. Tapi kalau diminta anggota dewan nanti, kami akan sebut nama. Modus operandinya lengkap. Keterlibatannya lengkap. Jadi untuk kawan-kawan, ada kasus Rafael bertingkat. Dari yang kecil kan dibuka. Dalam waktu dekat, mungkin minggu depan, terkait tambang, terakses Rafael nomine dan uangnya. Yang terakhir nanti insya Allah menjelang lebaran kami akan buka terkait dengan cuci uang kurang lebih 37 triliun dalam kaitan tax amnesty. Satu perusahaan yang tadinya pemilik saham satu bank 3 huruf dari berbasis di Mauritius menjadi berbasis di Jakarta, lantas dicuci dengan tax amnesty. Padahal perusahaan yang berbasis di Mauritius ini tadinya melakukan tindak pidana perpajakan berupa pengemplangan pajak, tapi bisa dicuci itu menjadi tax amnesty. Kasihan kan Ibu Sri Mulyani yang berkelakuan anak buahnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada saat dia belum eselon 2. Pelakunya ini belum eselon 2 waktu itu. Eselon 2, belum eselon 1. Nah sekarang dari beberapa kejadian itu kami menjadi makin menarik. Apalagi ada orang yang mengait-ngaitkan surat kami ke KPK menyebut inisial R, tapi dia ujuk-ujuk ngaku-ngaku R, lawang namanya bukan R kok. Di database pemerintahan namanya bukan R. Ada 3 suku kata nama itu. Kami menyebut R. Jadi artinya jangan baper. Kami hargai kebebasan menyatakan pendapat. Namun mohon maaf kami tidak perlu gubris itu. Kami menyurati KPK dengan analitatif beserta bukti menyebut inisial R. Itu untuk teman-teman. Jadi tidak ada niat kami untuk pendiskreditan. Kami mengungkapkan apa yang kami sampaikan kepada KPK. Insya Allah KPK bisa menelisik dengan sedikit bantuan dari kami, masyarakat. Moga-moga juga netizen plus 62 bisa membongkar kedekatan-kedekatan inisial R ini dengan orang-orang atau keluarga besar Rafael. Mungkin kami akan melakukan langkah-langkah seperti kemarin adalah mendatangi, ini contoh, rumah Rafael itu yang di LHKPN adanya di Jakarta Barat. Namun yang baru digeledah KPK Jakarta Selatan. Waktu kami kemarin datang ke sana, orang yang ada di rumah tersebut benar mengatakan ini rumah Rafael dulu. Tapi sekarang Rafael ada di Jakarta Selatan. Ini rumah Rafael dulu. Di data kami yang kami temukan itu masih rumah Rafael. Buktinya data kependudukan terkait pemilu kemarin Rafael masih di situ. Itu untuk teman-teman. Jadi tidak ada yang lain. Kami hanya berharap warganet mari tetap sabar. Kita bukan berteka-teki, tapi mari sama-sama mendorong supaya minimal dari peran serta kita terkait kasus Rafael, negara kita bisa menemukan satu model. Oh iya, terima kasih KPK. Walau keterbatasan Anda sangat terbatas, tapi KPK berhasil menetapkan Rafael menjadi tersangka berkiblat daripada LHKPN. Belum pernah
KPK melakukan langkah ini. Ini luar biasa untuk KPK. Kalau kami harus apresiasi itu. Terima kasih KPK. Lepas dan kurang dari kekurangan Anda, kami bangga dengan itu. Bang Iskandar, kemarin kan ada bantahan dari KPK bahwa tidak menerima laporan terkait artis berinisial R itu seperti apa, Bang? Terima kasih. Jadi kami eksplor lah itu. Kami baca pertama di beberapa situs, tapi situs lain ternyata menyebut begini. Waktu situs pertama, Saudara Ali Fikri mengatakan belum ada laporan masuk terkait inisial R. Namun di berita online lainnya disebut, di liputan 6 saya sebut, bahwa Dirdik KPK siapa tuh Pak Asep menyebut mereka sedang membahas masukan tentang nama R, apakah nama R itu di depan, di tengah atau di belakang. Kembali kepada teman-teman untuk meyakini yang mana yang benar, yang disebutkan humasnya yang benar atau yang disebutkan oleh dirdiknya. Namun kami mengesampingkan hal-hal yang cemen seperti itu. Kami melihat bahwa KPK sudah memacu dirinya untuk pertama mentersangkakan Rafael, insya Allah menetapkan pihak-pihak lainnya untuk menjadi tersangka karena terafiliasi, terkoneksi atau saling mengelaborasi baik di dalam nomini, baik di dalam permodalan dan atau putaran uang.